Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul kapasitansi dan kapasitor. Ya, teknologi pada masa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga banyak berpengaruh pada berbagai bidang terutama kesehatan. Setiap alat kesehatan mampu mendeteksi dan membantu para medis dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Masing-masing alat kesehatan didukung oleh komponen-komponen yang melengkapi tugas komponen lainnya. Salah satu komponen yang amat dibutuhkan yaitu kapasitor. Komponen ini berperan penting dalam suatu rangkaian listrik. Kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filtrasi tegangan yang masuk ke dalam rangkaian. Dalam dunia elektronika tentunya tidak lepas dari hal yang namanya kapasitor. Komponen ini sangat penting dalam dunia elektronika itu sendiri. Dalam pemasangannya terdapat berbagai macam tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Selain itu juga kapasitor banyak terdapat pada elektronika yang lain. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan nilai kapasitansi yang terdapat dalam rangkaian. Begitu juga dengan tegangan yang dihasilkan. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan arus disebut kapasitansi. Kapasitansi ini diukur berdasarkan besar muatan yang dapat disimpan pada suatu kenaikan tegangan. Kapasitor banyak digunakan dalam sirkuit elektronika dan juga digunakan dalam mengerjakan berbagai fungsi, seperti halnya resistor. Kapasitor juga tergolong ke dalam komponen pasif elektronika. Pada dasarnya, kapasitor merupakan alat penyimpan muatan listrik yang dibentuk dari dua permukaan atau piringan yang berhubungan, tetapi dipisahkan oleh suatu penyekat. Kapasitor ditemukan pertama kali oleh Michel Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Kata kondensator pertama kali disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782, yaitu kemampuan alat ini menyimpan suatu muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terdiri dari dua buah plakat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plakat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki metalnya. Dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya muatan negatif tidak dapat menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Fungsi kapasitor adalah menyimpan muatan listrik dalam beberapa sistem pengapian mobil. Misalnya, sebuah kapasitor disebut kondensor, menyimpan sementara muatan pada saat point breaker dari distributor terbuka. Jika tidak ada kondensor, muatan tidak melonjak jauh dan merusak point. Selain itu, kapasitor juga berfungsi yang pertama sebagai coupling di antara satu rangkaian tertentu dengan rangkaian lainnya di power supply. Kedua, sebagai penyaring atau filter di dalam rangkaian power supply. Ketiga, dalam rangkaian antena berfungsi sebagai pembangkit gelombang atau frekuensi. Empat, pada lampu neon adalah untuk menghemat daya listrik. Kelima, pada rangkaian yang ada terdapat kumparan dan terjadi pemutusan atau terputusnya arus, maka akan terjadi loncatan listrik. Nah, kapasitorlah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan listrik ini. Selanjutnya, jenis-jenis kapasitor. Kapasitor terbagi menjadi dua. Yang pertama, kapasitor polar, yaitu kapasitor yang memiliki dua kutub di kedua ujungnya, yakni kutub positif dan kutub negatif. Kapasitor jenis ini terbuat dari bahan elektrolit dan berbentuk tabung serta nilai kapasitansinya lebih besar. Kapasitor non-polar
yaitu kapasitor yang tidak memiliki kutub pada kedua ujungnya. Biasanya terbuat dari bahan keramik berbentuk seperti kancing. Nilai kapasitansinya lebih kecil dari kapasitor polar. Pengertian kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu benda atau sistem benda untuk menyimpan muatan listrik. Semua benda memiliki sifat ini dalam berbagai tingkatan. Contoh, akrab kapasitansi adalah kemampuan awan badai untuk menyimpan listrik dan mungkin melepaskannya dalam petir. Kapasitansi suatu sistem tergantung pada ukuran, bentuk, dan komposisi tubuh dalam sistem dan orientasi mereka terhadap satu sama lain. Fungsi kapasitansi adalah kemampuan komponen kapasitor untuk melakukan penyimpanan muatan listrik. Suatu kapasitas atau kapasitansi pada kapasitor diartikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang biasanya disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.